7. Jadi kami dari Floni bakal menjelaskan idea for problem solving untuk pelajaran information technology hari ini gitu. Gue Tasya Tinggani bakal nge-host podcast ini dan gue ditemenin sama teman-teman gue nih hari ini. Boleh dong sebutin namanya siapa Nama aja gue nih yang Kevin. hadir malam ini? Nama gue Gautama. Oke, Halo, Kevin Gutama. gue Enrico. Halo, nama gue Sania. Dan nanti akan ada teman kita namanya Jason Tristan ya bakal nyusul. Oke, jadi langsung aja. Mungkin boleh dong jelasin dulu konsepnya flow tuh gimana sih? Mungkin namanya Nah, flow tuh gimana jadi gitu. nama flow ini diambil dari kata float yang artinya banjir. Kata banjir juga udah nggak asing lagi dong didengar dan dirasakan oleh kita semua sebagai warga Jakarta dan Indonesia. Jadi dengan produk flow ini, Betul kita banget. ingin membantu warga yang sering terdampak banjir agar mendapatkan peringatan dini. Dengan demikian, penduduk yang bertempat tinggal di daerah sekitar dapat mengantisipasi potensi banjir itu. Nah, di samping kata ah, Oh, dan di I samping kata flow itu see. juga terdapat lambang sinyal. Nah, yang dimaksud dengan lambang sinyal itu online maksudnya. Jadi dengan teknologi yang udah berkembang ini, kita itu pengen memberikan peringatan dalam bentuk online. Nah, kami juga bakal kayak memberikan peringatan dini itu juga dari SMS buat mereka yang belum punya smartphone. Oh, I see dalam bentuk SMS. Jadi kalau gue denger sih Iya benar. problemnya kali ini ke banjir ya. Cuma mungkin lebih spesifiknya itu kurang efektifnya himbauan pemerintah, informasi peringatan dini banjir Mm-mm. kiriman ya daerah sekitar. Nah, benar ya. Tapi iya sih, sebenarnya gue setuju banget. Ini hal-hal minor, tapi kayaknya emang kurang kurang terblow up gitu di publik kali ya gitu. Karena belakangan ini gue juga pernah sempat baca artikel nih, yaitu ini Iya. artikel udah tayang nih di kompas.com by the way. Jadi ini udah di mana-mana, udah di media. Jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan pihak kelurahan berkeliling di kelurahannya untuk memberikan peringatan dini terjadinya banjir kepada masyarakat menggunakan pengeras suara dan sirin pakai toa, guys. So, gue pengen denger dong pendapat Kampungan kalian, banget kayak sumpah. ke-trigger gak sih? Old I see, Masih style. bener sih. kuno. Kuno banget sih ya, bener-bener kayak dengan kerennya teknologi yang sebenarnya Indonesia punya, tapi Mm-mm. agak sayang ya cuma pakai toa gitu. Eh, Emang menurut gue ini hal-hal minor sih, hal-hal kecil. Tapi mungkin karena kita kebetulan, syukurnya kan mungkin ada yang nggak kena mungkin ya. Tapi menurut gue sih penting ya, menurut gue sih penting. Pribadi gue Penting sih penting. Tapi sebenarnya kalau sih, menurut kalian soalnya penting nggak sih? kayak banjir Penting itu kan sih. pasti kan Dan yang pertama bisa merugikan ekonomi kan, ya kayak kerusakan pada rumah, terus aset benar barang-barang di sih. dalam, itu kan udah menimbulkan kerugian ekonomi. Kalau di beberapa Nah, daerah itu iya. kayak yang merupakan tempat strategis itu bisa bisa kayak memperlambat roda ekonomi juga. Terus yang kedua tuh aktivitas warga terhambat. Itu tuh kayak dia menghambat aktivitas karena jalur jalanan yang akses yang buat kayak kesehariannya tuh pasti tergenang banjir, nggak bisa dilewati. Ditutup. Nah, iya sih, Iya, benar-benar. Belum kalau jaga barang-barang di rumah itu gitu tuh kan. air bersih pasti sulit dong. Kan dia kayak penampungan di mana-mana pasti kan tergenang air Nah, banjir iya semua. Jadi tuh. ya pasti beberapa daerah tuh air bersih udah nggak ada lah. Nah, yang terakhir I itu see, padahal penting paling banget ya. penting sih sebenarnya kalau sampai ada korban jiwa lah, kayak terseret arus. I see. Ya, mungkin Iya, itu itu adalah betul ekstrim. dampak terekstrimnya itu sampai muncul korban jiwa. Terutama apalagi kalau banjirnya tuh Iya, ternyata 2 sampai meter kalau nggak salah ya. tinggi banget kali ya, gitu. Tapi 2 meter. Ada Tapi sih ada sebenarnya. nggak sih limit volume airnya gitu? Dan ada pintu Kalau air buat mungkin yang kalian difokusin sedang sih, fokusin? kita fokusnya ke pintu air Manggarai ya. Kalau pintu air Manggarai itu dia mencakup Gondang Dia, Grogol, Kalianyar, Palmerah, Kota Bambu Barat, Kota Bambu Selatan, Menteng, Petamburan, dan Tomang. Terus Banyak banget tuh. kan pasti di pintu air itu kan Krusial banget ada, sih. kita kayak kasih siaga lah, yang orang banyak tahu sekarang kayak siaga 1 sampai 4. Iya, Yes, yes. Tiap pintu air siaga beda satu banget pasti sih. dia mulai dari Beda-beda, siaga betul. 4-nya itu tuh 749 cm ke bawah. Nah, itu yang siaga 4. Kalau siaga 3 itu 750 sampai 849 cm. Untuk siaga 2-nya 850 sampai dengan 949.
Kalau siaga 1 itu tuh udah 950 ke atas, ibarat kata satu lah titik lagi tuh bisa siaga banjir. Wah, tinggi. I see, tinggi banget sih. Tapi ini sistemnya gimana sih? Kan kalian tahu nih siaga 1, siaga 2 di mana gitu. Jadi sebenarnya sistem dasar tuh Sistem gimana gitu? Coba Dengan kita informasi dong. ini gimana sistemnya gitu? itu sendiri memiliki ada 3 rangkaian gitu. Inputnya itu menggunakan sensor ultrasonik. Pengontrolnya itu menggunakan mikrokontrol Arduino Uno. Dan outputnya itu menggunakan modem. Nah, sensor ultrasonik itu berfungsi sebagai pengukur jarak. Sensor ini juga mendeteksi banjir. Itu ditaruh di pipanya paralonnya untuk mengukur jarak tinggi rendahnya gabus yang terapung di dalam pipa. Nah, kalau mikrocontroller Arduino itu merupakan sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATmega 328. Berfungsi untuk mengolah atau memproses data yang dikirimkan oleh sensor ultrasonik. Dan yang terakhir itu modem. Modem itu berfungsi untuk mengirimkan informasi data banjir melalui SMS ke warga terdekat dengan lokasi banjir. I see. Jadi Iya, pakai SMS menggunakan kayak gitu. SMS. Jadi jadi rencananya tuh gimana? Eh, Jadi dari airnya tuh Kita ambil contoh dari gimana pintu tuh air Manggarai step-stepnya? tadi aja yang pengen kita fokusin ya. Jadi kan tadi misalkan air udah masukin satu siaga dulu. Mm-mm. Nah, jadi produk kita itu dia kayak ada kan dia pakai sensor ultrasonik. Jadi dia tahu dan udah kedeteksi nih, ada rumus-rumusnya dan itu bakal dikirim. Sistem itu langsung menyiapkan sistem informasi. Nah, jadi ntar informasi itu bakal langsung dikirim ke pihak Oke. operator. Itu dia bakal ngirimin SMS darurat bagi warga sekitar. Nah, uh, I see. Tadi ini outputnya ya. Outputnya bakal disebar itu bakal secara disebar secara SMS berkala. gitu. Biasa sih mereka pasti bakal harusnya sebar ke ketua-ketua daerah setempat kayak RT sama RW. Nah, dari RT RW-nya ntar mereka bakal ngesosialisasiin lagi. Bakal ada banjir kiriman. Jadi I see. Jadi RT/RW tuh iya, kayak semacam diprioritaskan dulu ya. Jadi biar mereka tuh bisa saya kan bawa orang-orang sekitarnya itu. I see. Tapi sebenarnya kayak apa ya? Simple tapi quite kompleks sih menurut gue ya. Ini menurut gue dari gue lihat simple tapi kompleks. Mungkin ada nggak sih urutan-urutan apa sistem alatnya gitu gimana sih? Ada Sistemnya tuh sih. urutannya gimana? Ya, jadi di sini gue punya flowchart-nya kan, gambaran bagaimana cara kerja sistemnya. Nah, jadi tuh dia pertama kita harus inisialisasi port dulu. Jadi kita mengatur input dan outputnya, variabelnya lah kita bisa bilang. Nah, di mana port input sensornya itu menggunakan ultrasonik yang tadi udah dijelasin Shania. Dia mengirimkan data ketinggian air, dia membaca data ketinggian air, sedangkan port output yang mengirimkan data melalui SMS. Jadi di sini kita bakal ngirim SMS 2 kali, satu untuk siaga 2 dan satu untuk siaga 1. Jadi I see. ya, jadi tahapan selanjutnya setelah itu adalah kalau si sensor ultrasonik ini mendeteksi antara gabus dan ketinggian air itu sudah siaga 2, di mana itu range-nya antara 850 sampai 959. Itu batas siaga 2. Ini di pintu air tertentu ya. Kita ngomongin contohnya. Nah, Ini kalau kan lagi ngomong Manggarai nih kan, lagi iya, ngomongin Manggarai. iya, benar. Nah, jadi kalau misalkan 850 sampai 959 itu itu udah kehitungnya itu siaga 2. Nah, maka sistem bakal ngirim SMS warning yang pertama nih. Nah, kalau misalkan ketinggian air udah mendekati batas siaga 1, maka sistem bakal ngirimin lagi untuk SMS kedua yang dimana artinya warga kemungkinan besar udah harus evakuasi gitu. I see. Jadi dari misalkan dari yang rendah dulu, kemudian masuk ke siaga 2, udah mulai harus waspada nih ya. Ketika sudah siaga 1 emang udah harus dihimbau gitu. Dan tadi oke sih menurut gue selain dengan cara SMS ya, jadi emang nggak harus pakai app. Menurut gue emang oke banget dan oke juga ya diprioritaskan ke RT RW. Tapi kalau misalkan nanti banjirnya dari misalkan nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba langsung ke siaga 2, itu tetap akan kedetek kan? Maksudnya nggak akan ada masalah emang
Oh iya, itu tetap akan kedetek karena kan kita pakai ultrasonic, jadi dia ngedetek yang pertama dulu, cuman jadi langsung akan kirim 2 SMS kalau misalkan emang seandainya naiknya secepat itu. Jadi kita akan tetap ada 2 warning selamanya. Dan malah itu akan lebih bahaya mungkin ya, mungkin. Iya. Sih. Tapi ini konsepnya menurut gue udah oke banget sih gitu ya. Udah simple ya, tapi ini kompleks sih menurut gue, udah oke banget. Dan outputnya menurut gue juga udah cukup mateng sih. Tapi ini udah ada prototipe belum, konsep prototipenya? Untuk konsep prototipenya kita udah ada sih. Nah, kalau misalkan konsep prototipe itu berupa yang tadi udah dijelasin, pasti ada ultrasoniknya, terus udah gitu kita tuh pakai Arduino Uno dan itu akan digabungkan. Dia bisa membaca ketinggian level airnya sama ada gue lupa sebutin, ada modem juga, jadi nanti itu akan dirakit berbarengan dan dia akan dimasukkan ke dalam pelampung gabus. Nah, nanti ultrasoniknya jadi nanti ultrasoniknya bisa baca ketinggian airnya. Nah, itu prototipe yang kita lagi buat sih sekarang. Tapi kalau tadi yang Shania cerita itu digambarkan di pipa air ya, jadi so far atau emang nanti di sana itu emang pipa air sih, gue juga kadang nggak tahu ya, gue dulu juga nggak tahu sih. Tapi harusnya dengan pipa air yang emang kadar airnya naik turun itu cukup sensitif ya, harusnya sih udah cukup efektif sih. Oke deh, paling kalau misalkan konsepnya udah ada, prototipenya udah ada, gue cuma bisa bilang good luck buat semua, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Karena menurut gue ini value udah oke banget, value-nya ini udah sangat tepat, sangat-sangat membantu, dan semoga